Halo semuanya, apa kabar? Wah, bertemu lagi kita. Nah, sekarang kita mau bahas apa nih? Sekarang kita mau bahas tentang pelajaran PJOK, ya. Bab yang keenam, lanjutan dari semester lalu, ya, karena sekarang kita udah masuk ke semester yang genap. Kita akan lanjut ke bab 6, yaitu tentang senam lantai, ya, aktivitas senam lantai. Waduh, senam lantai nih. Ya, Pak, kalau kita dengar aja senam lantai pasti menggunakan lantai ya. Nah, senam lantai itu yang bagaimana? Mungkin dari kalian sebagian udah ada yang tahu, tapi ada juga yang belum. Nah, senam lantai ada menggunakan alat, ada juga yang tidak menggunakan alat. Hari ini kita akan mempelajari tentang senam lantai yang tidak menggunakan alat. Seperti apa? Nah, namun sebelumnya kalian bisa lihat di sini, senam lantai merupakan salah satu cabang olahraga, ya, senam, ya. Nama lain dari senam lantai adalah senam artistik, ya. Jadi kalau kalian ingat Asian Games kemarin, di Asian Games ada senam artistik, ya, dan atlet kita Indonesia ada ikut. Nah, siapa aja atlet Indonesia? Nah, tapi kita sebelum masuk ke atlet Indonesia, sekalian kita mau lihat nih, senam lantai itu yang seperti apa. Nah, di sini kalian lihat di sini, waduh, di sini lihat di gambar yang pertama ya. Kalian lihat ini, kita panggil aja Abang ya. Nah, Abang ini dia lagi melakukan salah satu bentuk senam lantai ya. Dan yang kedua, ya ini juga, ini anak-anak nih. Kemudian yang ketiga, wah, kalau dilihat dari mukanya pasti udah tahu nih ya orang mana. Ya, dia adalah orang Indonesia. Yang gambar terakhir ini juga adalah dia. Dia adalah Muhammad Tri Saputra. Dia adalah atlet senam lantai pria, ya, laki-laki yang menang mengikuti Asian Games pada tahun 2019. Ya, jadi bangga ya kita ya Indonesia ya karena ada atlet senam lantai. Nah, atlet senam lantai juga bukan hanya cuman laki-laki, tetapi ada juga perempuan. Nah, di sini kalian lihat kalau ini orang luar ya. Ya, jadi senam lantai bisa juga menggunakan pita. Kalau laki-laki tadi bisa juga menggunakan kayu. Jadi ada kayu di situ, mereka bisa berjalan di atas kayu ya. Kemudian senam lantai bukan cuman hanya sendiri, bisa juga berkelompok. Oke, kita lanjut gambar ketiga. Nah, gambar ketiga ini adalah salah satu atlet senam lantai perempuan Indonesia, ya. Dia adalah namanya adalah Kak Rifda Irfana Lutfi. Ya, ini gambar yang lebih jelas ya, cantik ya, cantik. Nah, meskipun kelihatan cantik, imut, kecil, tapi dia itu memiliki badan yang kuat ya. Nah, yang perlu kalian ketahui, orang yang mau mengikuti olahraga ini dia harus banyak berlatih ya, dia harus banyak berlatih dan juga ada ketentuan umurnya. Kalau masih kecil nggak boleh, atau udah terlalu tua juga tidak boleh ya, ada ketentuan umurnya. Kemudian, nah kita masuk nih, senam lantai tanpa alat. Senam lantai tanpa alat itu apa aja sih, Miss? Bukannya harus pakai alat ya? Tenang, ada senam lantai yang tanpa alat. Itu gerakannya seperti apa? Nih, suka di sekolah kalian main nih kan, suka buat nih kayak gini. Sikap kayang. Ya, sikap kayang. Jadi kalau kalian baca keterangannya ya, sikap kayang itu bertumpu pada kedua tangan ya dan kaki ya, dengan membentuk dengan siku-siku serta lurus ya, lutut yang lurus ya. Gimana gambarnya nih? Bisa kalian lihat di sini ada gambar yang pertama ya, dia tidur dulu baru dia mulai bangun pelan-pelan. Kemudian ada yang kedua nih, dia dari berdiri langsung turun. Nih, mungkin dari kalian ada yang bisa dengan gambar yang pertama, ada juga yang nggak dengan gambar kedua. Kalau Miss bisanya dengan gambar yang pertama ya, harus tidur dulu baru mulai bangun pelan-pelan. Nggak bisa kalau berdiri ya, karena mungkin udah faktor ya, faktor umur ya. Nah, selain sikap kayang ada lagi nggak, Miss? Ada. Nah, yang kedua adalah sikap handstand ya. Sikap handstand, namanya juga handstand, berarti berdiri dengan kedua tangan ya. Hand, tangan, stand itu berdiri. Nah, contoh gambarnya kalian bisa lihat di sini ya. Jadi ini bertahap nih, bertahap.
pertama, kedua, ketiga, keempat, ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah ahli, kalian bisa lurus nih seperti ini. Lurus banget ya. Jadi tangannya jadinya lurus ya. Tapi untuk kalian yang masih kecil, kita menggunakan gambar yang pertama, ya. Kalau misalnya udah lincah, udah pro nih, nah dia bisa kayak yang gambar yang kedua kayak abang ini. Oke. Nah, sikap handstand itu bisa dilakukan dengan bantuan, ya. Pertama, bisa menggunakan bantuan tembok. Jadi kalau dia nggak bisa berdiri sendiri, keseimbangannya belum benar, berarti dia bisa senderin badannya ke tembok. Bisa lihat ke gambar kakak ini. Atau bisa juga dengan menggunakan bantuan teman. Ya, kalau kalian di rumah berarti dengan menggunakan minta tolong ke keluarga, papa, mama, kakak atau adik untuk memegang kaki kalian supaya lurus. Kalau misalnya sudah lurus, bisa dilepas tangannya, tapi kamu harus bisa menjaga keseimbangannya untuk bisa tetap luruskan kakinya ke atas, ya. Nah, untuk pertemuan saat ini kita cuman membahas tentang sikap senam lantai tidak menggunakan alat. Nah, minggu depan kita akan lanjut dengan senam lantai menggunakan alat. Nah, sekarang kalian mau ngapain? Nah, sekarang Miss mau kalian mengikuti mempraktikkan kedua contoh yang tadi sudah di Miss kasih, ya. Kedua materi, ada sikap kayang dan sikap handstand. Kalian praktekkan, kemudian nanti difoto dan dikirim ke classroom. Nanti akan Miss buat foldernya, jadi dikumpulnya di classroom, ya. Jadi dipraktekin, dilihat dulu posisi-posisinya, baru dipraktekin. Ingat, buat yang terbaik supaya nilai kalian juga yang terbaik. Jangan asal-asalan, ya, harus posisi yang benar. Kalau misalnya belum tahu, boleh dilihat dari YouTube atau juga dari Google, ya. Sekian pelajaran PJOK kita hari ini. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Sampai jumpa.